sepreman-premannya dia kan, senyamar-nyamarnya dia kan, pasti kan dia harus benar-benar membuka identitas dia. Itu makin gua nggak percaya lagi pada waktu itu gitu. Udah gitu anarkis. Polisi Pak, ada polisi. Ayo Pak, ayo Bapak. Bapak, kita polisi. Sama Bapak. Kami polisi kami. Tenang aja Pak ya. Kena juga Bang. Aku cuman diengkek. Oh iya. Apa namanya piting ya? Iya, dipiting. Aku jadi nggak enak deh soal normalisasi. Kalau aku kan memang niatnya seperti itu kan. Ya. Yang penting kalau aku pribadi ya bang, mau dari dulu tuh kalau dia udah minta maaf dan memang berjanji tidak akan mengulangi lagi gitu kan, fine. Nah enggak gitu loh. Persoalannya gini Bang, ada kami kasus pengguna narkotika ketika dia menggunakan untuk kepentingan pribadi, itu kan nggak ada. Ini bukan soal narkotikanya bang, Ya, itu gini, persoalan yang kemarin penangkapan itu loh bang. Heyo gengs, kembali lagi bersama gua Daniel Barret di acara Bang X Napi yang akan tayang di Diskursus.net. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Diskursus.net karena kita juga punya 2 program yang gak kalah seru dari Bang X Napi, yaitu Open Minded dan Mimbar Bebas. Oke, sekarang gue mau langsung nih ngenalin orang-orang yang lagi panas banget sih nih. Nih sebenarnya satu sih yang panas, satu lagi bantu gue untuk manasin suasana nih. Oke, Bang Ipul. Yes, apa kabar ya? Selamat datang Bang Ipul. Selamat datang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apaan ini Bang Jadi Ipul? ingat masa lalu. Iya. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Hey. Dan ini ada Bang Afif ya, Bang Afif. selaku direktur LBH Masyarakat ya. Iya. Wish, asli bang itu LBH-nya. Asli dong. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, hubungin ke lo. Yes. Oke, gratis sama bayar nih. Gratis dong. Free. Saya registrasi di Kemenkumham. Oh, legal, benar-benar asli Legal, ya. iya, Benar-benar benar, apa iya. terdaftar ya. Lagi kalau LBH palsu yang kayak gimana Bang? Ya, takutnya kan karena ini konten. Dipakai pakai air kali ya. Takutnya ini kan karena konten. Iya, Berarti semuanya real ya. Real. Tapi serem juga dibilang ex napi ya. Wah, Wah, iya juga nih. Aduh. masalahnya jadi kayak kerasa masih aura-aura napinya masih Enggak apa-apa. Enggak. Masih mending ex napi Daripada baru mau jadi napi. Waduh. Itu kan lebih bahaya ya nggak bang? Betul. Ya nggak bang LBH. Siap. Siap Bang LBH. Siap. Bukan apa? John apa? LBH John ada? Siapa? LBF. Oh, Mau kira LBF ya? LBF. Bukan LBH ya. LBH. Oke siap pak. Gimana pak? Jadi. Oke, Bang Ipul langsung Oke. aja nih, kan baru digelar konferensi pers sama Kompolnas dan Kapolres ya. Ya. Kebetulan Apa sih yang dinegosiasiin dia? Ada nggak? Ada nggak tekanan? Ya, langsung aja kita fair-fairan Iya ya sih. nggak sih? Bukan. Buka-bukaan. dibuka dulu baru ditekan. Asli. Jangan dibuka dulu masih Nggak ada lah, nggak ada tekan-tekanan lah. Gitu. Oh, nggak ada tekan. Wow. Nggak Tapi ada- kita yang tahu ya. nggak ada- Nggak ada tekan-tekanan. Justru gue malah di sini Hah? ikhlas ya. Karena kan gue pernah merasakan gimana sih jadi orang yang mau dipermasalahin. Kalau gue tuh sebenarnya lebih suka perdamaian, bro. Iya betul. Perdamaian. Perdamaian. Gue senengnya cinta damai, bang. Oke. Kalau bisa gitu, bang, nih udah mau nih, kodok-kodok cukup berdamai. Jadi apa? Biar penjara kosong. Ya nggak? Iya udah penuh banget ya. Belum lagi ini kan beban negara juga kalau lo mau tahu. Betul nggak, Bapak LBF? LBF, LBH, ya. Gak enak ngomong LBH-nya ya. Makanya dipisahin kayak BH-nya ya. Iya, jadi kalau gue tuh sebenarnya begitu. Alhamdulillah nggak ada intimidasi. Justru gue sebenarnya kekeluargaan. Karena gue berpikir lah, kalau gue mungkin gue egois ya. Maunya sih nuntut ya. Karena pertama memang gue udah dipermalukan. Kedua tuh lihat banyak luka-luka kan. Ya. Kan diborgol Pak. Iyalah, kemarin, iyalah. Pak. Aduh, kok udah kayak maling beneran Pak. Iya. Ampun bang, gitu ya. Terus, tapi kalau kita emosi ya kan, terus juga kita kena bisikan-bisikan yang bikin kita jadi tambah emosi, ya pasti maunya nuntut. Terus sekali lagi gue berpikir kan dia punya istri, dia punya anak, ya kan? Ya nggak, punya keluarga. Nanti gara-gara dipecat, gara-gara keegoisan gue gitu kan,
Ini sih gue, Iya, gue iya, ya. iya, Tapi iya, kalau iya. ada orang lain mungkin punya kasus yang sama, mau nuntut silakan gitu. Itu gue berpikir begitu. Ini sekarang jadi nggak ada tekanan gara-gara udah viral apa gimana nih? Enggak lah. Oh enggak. Kalau ngomong, kalau dari gue sih gitu asli ya, gue ngomong apa adanya. Karena gue Oke. sekali lagi gue nggak pengen punya musuh. Betul. Walaupun memang banyak orang pengen musuhin gue dan ngejatuhin gue, tapi kembali lagi gitu. Kita kurangilah orang-orang yang berhati busuk gitu Ya, loh betul, di muka betul. bumi ini gitu loh. Ini yang bisa gue lakukan gitu ya. Tapi kalau ternyata memang langkah gue ini tidak disetujui oleh para netizen, ya gue mohon maaf. Ini adalah gue, ini cara gue, dan gue menganggap ini adalah cara yang terbaik, yaitu dengan memaafkan. Dan toh dia juga minta maaf ke gue, tapi secara off the record, Oke. nggak terang-terangan disiarkan atau di mana gitu. Dia datang ke gue waktu gue masih di Polsek Tambora tuh, petugasnya pada datang, Bang Ipul maafin saya, satu-satu. Bang Ipul maafin saya, iya saya maafin. Bang Ipul maafin saya. Ya udah. Kecuali sampai detik ini dia sombong, udah salah kamu minta maaf, ya, betul, mungkin betul. tuh, ya tetap gua maafin, cuman kok begitu ya, gitu loh. Iya, benar-benar. Nggak ada sopan santunnya. Gue sih menggunakan inilah, apa namanya, adat ketimuran lah. Gunakan dulu, kita musyawarah. Setelah musyawarah memang tidak bisa mencapai mufakat, barulah kita minta tolong ini Bang Apip untuk mengurus sebagai LBH, Lembaga Bantuan Hukum secara gratis. Yes. Gitu. Buat netizen disclaimer ya, ini disclaimer dulu, kita nggak ngebelain pengguna narkoba, tapi kita di sini pengen Bukan masalah narkoba, yang maksud tindakannya. Iya, nah iya makanya Bapak pengen gue polisinya. jelasin. Jadi di sini Oke. kita bukan ngebelain pengguna narkoba, tapi kita pengen mengklarifikasi gimana sistem penangkapan polisi itu terhadap Bang Ipul. Gitu. Karena kan memang gua negatif, Iya, bukan betul. pengguna, Iya. gitu kan. Iya betul. Soalnya bro, gua tuh pada waktu itu ya, sebenarnya gua udah nggak mau ngebahas lagi soal ini ya. Pada waktu itu gua berpikir itu begal bang. Makanya gua minta tolong. Kalau gua tahu polisi, masa gua bilang polisi, masa begitu? Iya benar. Soalnya dia nggak menunjukkan identitas kepolisiannya ya. Gitu, bang. Lu begini aja ngaku polisi juga bisa sih sebenarnya. Gue lebih pilih ngaku yang lain sih, jangan ngaku polisi lah. Oh gitu, kenapa emang ya? Waduh, karena satu dan lain hal tidak bisa disebutkan di sini. Iya. Dan juga kan bahaya resikonya ya. Betul, resikonya polisi kan bahaya. institusi, ya kan, negara yang sangat luar biasa gitu. Aku ngaku, makanya gue bilang, lu pikir gue anak bocah lo, dengan lu teriak polisi gue percaya, makanya gue lari. Nyuruh supir gue, cepetan, ayo larinya kemana? Cari kantor polisi. Karena dia ngaku polisi. Kalau dia ngakunya pengacara, pasti gue larinya ke LBH. Ya. Bener gak ini pengacaranya? Pasti kan ada kartunya kan, kartu pengacaranya kan, kartu anggotanya. Gitu Kalau loh, dia Bang. ngakunya pelawak, larinya kemana? Nggak percaya gue. Kalau dia pelakat, kan kalau pelawak kan nggak mungkin ngerampok. Iya benar juga sih. Ya itu sih yang ada di otak gue bro. Soalnya gue kaget bro, yang digedor jendela gue. Iya benar. Kan dia kan nyarinya supir gue, tapi kenapa yang digedor jendela gue? Gue bingung. Orangnya nyari lo nih, tapi yang digedor dia. Bingung, gitu loh, seperti itu. Terus status asistennya Mas Ipul itu? Sudah jadi tersangka ya, dia sudah tersangka gitu, karena dia terbukti positif. Barbuknya ada Barbuknya nggak tahu sih. pada saat konfres tadi disebut. Itu silakan ditanya lah ya, karena gue nggak paham, gue nggak mau ikut campur yang bukan ranah gue. Jadi silakan ditanya sama penyidiknya. Yang jelas taunya dia itu positif aja. Dia positif, gue negatif, gitu loh. Tapi jaminannya apa buat ngebebasin Mas Ipul? Karena negatif. Itu ya, karena Itu emang, iya, karena benar, negatif kan, karena kan Iya dia memang. targetnya adalah kan narkoba, gitu ya. Ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya, mereka curiga sama gue. Dan gue sebagai warga negara curigain, ya nggak apa-apa untuk bisa menjawab kecurigaan itu. Ya udah, Betul. ayo, gue nggak akan takut. Betul. Ya kan, lo mau periksa pipis gue kek, mau periksa rambut gue, mau periksa darah gue, ayo, gue akan berani, gue akan jabanin, karena memang insya Allah gue bersih bang. Bener-bener nggak pernah tuh yang namanya mencoba setetes pun, tidak pernah. Mira Santika ya? Iya. Tak pernah setetes gitu, nggak pernah sih, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah terjawab gitu loh kecurigaan mereka terhadap gue, dan gue pun juga bukan target mereka gitu loh bang. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi ya, mereka kepengen gue
kebetulan mumpung gua ada di situ juga, dan daripada ini jadi curiga yang terlalu mendalam, ya udah sesuatu seperti itu gitu. Sebelum lebih jauh lagi untuk gua minta tanggapan Mas Afif, coba dong Bang Ipul jelasin kronologi waktu penangkapannya sedikit aja. Oke, ini tidak ada rekayasa, tidak ada pengurangan, karena saya yakin semua pasti pada tahu mana benar, mana bohong. Jadi gini Bang, ceritanya Bang. Aku nih nganterin asisten aku ke rumahnya, itu jam 2 siang. Aku drop dia Bang. Nah rumahnya dia itu kebetulan tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi ibaratnya drop di depan gang gitu loh. Udah gitu aku tinggalin dia Bang. Sama temennya dia baru datang tuh. Ini asisten yang nyetir ya? Ini asisten gue. Nah akhirnya gue ambil ahli. Karena gue parkir di tempat yang berbeda. Karena dalam hati gue kan memang biasanya gitu. Dia kan kangen-kangenan lah ya. 20-30 menit lah sama orang tuanya kan. Karena dia jarang pulang kan. Soalnya waktunya sama gue terus gitu. Nggak ada waktu gitu. Jadi ya udah mumpung ada waktu. Ya dia gue dropin dia. Sekaligus dia bilang katanya dia minta perlengkapan. Barang-barang rumah gue nggak kepake. Oke lah gue turutin. Gue nggak ada curiga Bang. Ya kan. Terus akhirnya gue dropin situ. Nah. Gue nunggu di sana di tempat penunggu di tempat mangkal yang gue tunggu pada saat itu hampir sekitar 1 jam kurang nungguin dia dari jam 2 sampai jam 3 kurang. Nah rupanya mungkin dalam jangka waktu 1 jam itu sebelum itu mungkin dia sedang menghisap barang haram itu sama temannya dan mungkin sudah ada laporan itu kan dia bilang OTT. Si bapak polisi bilang itu OTT. OTT artinya kan bukan TO. Ya kan? Jadi tangkap tangan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau ada yang ditangkap bonus lah gitu kan. Ada laporan. Nah, ini diikuti nih si asisten gue ini nih. Masih nggak tahu gue di mobil ada gue nggak ada. Udahlah akhirnya ketemu gue itu sekitar jam 3 kurang. Gue inget banget itu mau dekat-dekat sholat asar. Sholat asar itu jam 3 sore lewat 24 menit. Ingat banget. Gitu kan. Terus akhirnya, ya udah kita jalan lah tuh gue menuju ke lokasi selanjutnya. Tiba-tiba di tengah jalan itu, jendela gue digedor bro. Gedornya kencang banget. Duduk, mikir, polisi! Gitu. Ngapain polisi? Gitu. Merasa gue gak salah. Enak aja lo. Lo pikir gue percaya lo polisi? Cepetan jalan. Gue bilang, nah gue gak tahu nih. Si supir gue lagi deng gitu. Lagi terpengaruh narkoba kan, lagi ngawang otaknya, lagi dihawang, mungkin dia pikir dia lagi main apa gitu ya, gitu kan. Ya, akhirnya udah, sebentar kita cari kantor polisi. Ini si begal, gila. Gue ini dalam hati ini begal paling nekat nih ya, bener-bener ngikutin mulu. Padahal gue udah sengaja gitu ya, udah jalan-jalan masih diikutin. Mana masih terang lagi ya? Masih terang beneran. Nah gue berpikir kan nih begal nggak tahu malu. Iya bener. Jam berapapun yang penting tujuan dia tercapai. Jadi nggak curiga sampai yang terakhir pas gue di Bogor itu, kalau itu polisi masih belum yakin. Oh masih belum yakin? Masih belum yakin Bang Baret. Kalau gue tahu itu polisi mah juga gue ngapain lari-lari. Iya bener. Itu kan gue menyelamatkan diri. Udah gitu gue baru beli laptop lagi Bang. MacBook Pro 2 baru 44 juta. Gue mencoba lah, ibaratnya kan menyelamatkan harta lah sementara kan gitu. Sama baru beli juga iPhone, ya kan? Nyicil lagi. Waduh, nggak diasuransi. Kalau diasuransi sih gue tenang ya. Gitu. Udah kasih aja. Gue kasih udah biarkan pencurian gitu. Nah udah akhirnya sampai makanya kan gue teriak-teriak, Pak ini begal, ini bukan polisi. Ada nggak gue bilang? Pada di video-video yang lagi viral itu gue bilang itu polisi. Nggak ada karena memang di otak gue itu begal, nggak mungkin polisi brutal itu memborgol gue sembarangan gitu. Ini flashbacknya ya gitu. Betul. Terus ngatain kotor, kata-kata kotor ya kan. Iya bener. Terus asisten gue dipukulin Bang. Nggak mungkin polisi begitu Bang. Gak yakin gue, polisi mah baik. Terlalu mengintimidasi ya. Aduh, udah kayak begal beneran. Kasar banget. Polisi mana ada sih begitu? Ya enggak? Betul. Selama ini gue nemuin polisi gak ada yang begitu gitu loh. Cuman kalau yang lain gak tahu ya gitu loh. Jadi udah di situ memang gue gak percaya kalau itu polisi gitu. Mas Apip, tanggapan dong. Ya, Bang Ipul emang menyedihkan sekali ya.
kejadian yang dialami oleh Bang Ipul. Cuman Makasih. memang ada beberapa hal yang ingin saya soroti tadi terakhir aja ya, yang terakhir gitu ya. Soal bahwa itu kayak seperti begal gitu kan. Di bayangan kita mungkin begal kan pasti sadis gitu kan, nggak segan-segan untuk melukai korbannya gitu Iya, kan. betul. Apapun dalihnya kan, apa itu untuk properti misalnya atau emang untuk sekaligus bisa nyawa gitu kan. Nah, emang di bayangan kita kan seperti itu begal itu kan. Nah, saya ngebayanginnya gini, kalau misalnya anggaplah polisi gitu ya, kenapa nggak dari awal juga gitu? Persoalan penangkapan ini ditunjukkan identitasnya secara baik-baik gitu kan, terus kemudian ada surat tugas. Nah, itu yang disayangkannya kan nggak muncul kan di Bang Ipul. Jadi seolah kita menganggapnya itu tidak prosedural. Sehingga ketika misalnya ada persoalan prosedur yang tidak dijalankan, tidak dilakukan, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, ketika ngomongin soal pelanggaran nih Bang, saya khawatir kalau misalnya tadi Bang Ipul, oke lah kita melakukan perdamaian. Di satu sisi itu mungkin keputusan Bang Ipul, tapi di sisi yang lain saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa di dalam kasus-kasus seringkali kita menormalisasi suatu kejadian pelanggaran gitu. Nah, akibatnya apa? Banyak sekali kasus-kasus yang ternyata berujung tanpa ada kejelasan, atau misalnya kejadiannya itu terus berulang sekali. Nah, ini ada beberapa potret dari media ya yang saya coba bawa, yang tahun 2020 Boleh aja. dikasih unjuk ke kamera. Ini ada terduga pengedar narkotika nih meninggal, ya kan, dibakar. Pengedar. Dugaannya sebagai pengedar narkotika, tapi kan karena udah disiksa, terus kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kan udah mati nggak bisa ditanya-tanya. Nah, kan persoalannya kan seperti itu. Terus yang kedua misalnya ada ini di Polda Metro Jaya juga, jadi 7 oknum, bahkan kasus narkotika. Nah, memang persoalan-persoalan narkotika ini yang seringkali mungkin tadi Bang Ipul ataupun misalnya Bang Baret sendiri menyampaikan bahwa ini kasus narkotika, terus kemudian dengan stigma ataupun atribut-atributnya yang seolah-olah menyatakan bahwa itu perbuatan yang tidak sesuai. Karena gini Bang, persoalannya kan kita sama-sama tahu lah bahwa kenapa kasus narkotika ini cukup melonjak, karena emang aturannya Bang, regulasinya. Coba kalau kita komparasi gitu dengan negara-negara yang mengkontrol narkotika untuk kepentingan pribadi, it's okay. Ya kan? Kita misalnya terakhir lah di negara Asia Tenggara, Thailand gitu kan, ya, betul. menggunakan cannabis bahkan untuk rekreasional ataupun untuk kepentingan medis, itu is okay. Ya kan? Nah, jadi persoalannya ini ada di akar regulasinya. Jadi kalau akar regulasinya itu kita rubah dengan pendekatan yang humanis, pendekatan hak asasi manusia, kejadian-kejadian yang seperti ini, kejadian-kejadian polisi yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti Bang Ipul alami, anarkis, barbars, asosiasinya seperti begal, ini tidak akan terjadi lagi. Nah, itu yang LBH Masyarakat sangat konsen untuk melakukan reformasi kebijakan narkotika, Bang. Makanya kan kita dorong bersama teman-teman koalisi reformasi kebijakan narkotika agar RUU narkotika ini segera dibahas gitu. Karena kenapa? Karena itu kuncinya untuk implementasi kasus-kasus narkotika. Sekarang gini Bang, populasi penghuni penjara, kalau tadi Bang Ipul mention gitu kan, itu kebanyakan kan kasus-kasus narkotika. Iya, betul gitu kan, hampir 50%. Pemakai, ya kan, hampir 50% kan Bang, kasus narkotika ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita melakukan reformasi terhadap kebijakan narkotika, 50% yang tadi kasus-kasus narkotika, mungkin kasus-kasus hukum, beban penegakan hukum bisa selesai. Bisa sepertiganya ataupun setengahnya. Sisanya kan kasus-kasus pidana umum ataupun pidana khusus yang lain-lain gitu kan. Berarti kan apa? Berarti membantu tugas kepolisian juga kan. Betul. Nah, cuman kan ini persoalannya ada di DPR dan juga presiden sebagai pembuat undang-undangnya. Nah, apakah itu sama frame-nya dengan teman-teman masyarakat sipil yang melakukan dorongan untuk reformasi kebijakan narkotika? Nah, selama ini kita melihatnya bahwa isu-isu kasus narkotika itu seringkali memberikan benefit dalam melakukan misalnya ekspos kasusnya atau penanganan kasusnya.
seolah kita berhasil, padahal yang dilawan ada diri kita sendiri, yang diobrak-abrik ada sistem penegakan hukum kita sendiri. Katanya kita negara hukum, tapi kalau kita negara hukum, kasusnya Bang Ipul kan mungkin nggak akan terjadi kan? Kan kalau ngomongin negara hukum kan di situ ada aturannya. Ketika melakukan penangkapan, tolong dong surat tugasnya, ya kan? Ada prosedur-prosedur yang perlu ditaati ya. Gitu kan. Nah, kalaupun misalnya kita ini anggaplah misalnya tertangkap tangan gitu kan. Nah, tapi kan ada juga identitas-identitas yang bisa disampaikan. Satu, yang keduanya kan nggak mungkin juga, nggak perlu bahkan ya kan tindakan-tindakan yang tadi eksesif, entah misalnya ngeluarin becengnya, iya betul ya kan. Bang Ipul siapa sih Bang Ipul gitu kan yang kita tidak kenal gitu kan, mau lari kemana sih Bang Ipul, ya kan. Kecuali memang nama gue terkenal bandar narkoba ya. Persoalannya gini Bang, terkait dengan kasus-kasus bandar narkoba yang mungkin kita asosiasikan dengan kasus-kasus narkotika yang membawa narkotika dalam jumlah besar, itu emang pernah ada operasi yang mungkin kita sering menyebutnya dengan operasi extrajudicial killing. Jadi ditembak duluan sampai dengan tewas, hingga kita nggak tahu proses terhadap orang yang tewas ini seperti apa dan kasusnya seperti apa, karena orangnya udah nggak ada Bang. Jadi mau ditindaklanjuti untuk melakukan pengembangan kan kita jadi kelabakan gitu kan. Nah itu persoalannya. Oh dulu sempat ada ya? Ada, kita melakukan dokumentasinya Bang, dan itu yang paling banyak dilakukan oleh institusi kepolisian termasuk juga BNN. Dan teman-teman Laba Jakarta bahkan sempat mendokumentasikan bukan kasus narkotika, itu operasi extrajudicial killing. Kalau kasus kilometer 50 mungkin pernah dengar juga kan, tanpa proses hukum tembak. Nah itu yang kita khawatirkan. Kan kita punya prosedur hukum kan? Iya betul. Kita percaya nggak dengan prosedur hukum? Kenapa harus main eksekusi di luar dari proses hukum? Ya kan, meskipun teman-teman dari masyarakat sendiri itu menolak eksekusi mati, pidana mati, hukuman mati. Kenapa? Karena nggak ada bukti yang sangat signifikan, yang kuat bahkan bahwa hukuman mati itu menurunkan kasus tindak pidana, terlebih kasus-kasus narkotika. Tahun 2015 nggak setahun Jokowi naik sebagai presiden, eksekusi dilakukan gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, kasus narkotika naik. Malah naik ya? Naik nggak atau malah turun? Naik. Nah, persoalannya berarti apakah itu jawaban eksekusi? Bukan. Nah, itu makanya ketika kita ngomongin soal hukum sebagai panglimanya, ini omong kosong, Bang. Kalau kami melihatnya. Nah, kalau misalnya hal yang seperti itu kita biarkan, kasus-kasus Bang Ipul ini biarkan, ini akan khawatirnya ini akan terjadi normalisasi. Dibiarkan aja. Dan yang satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah soal bagaimana pembatasan kewenangan aparat kepolisian. Kalau nggak salah Bang Ipul tadi dari Kompolnas juga ya. Bagaimana pengawasan eksternal, pengawasan internal. Pengawasan eksternal bisa dari Kompolnas ataupun dari DPR. DPR secara anggota mungkin itu juga bagus untuk bersuara, tapi secara institusi itu pun juga kan akan sangat signifikan, karena kan institusi dengan institusi gitu Bang. Nah, itu yang yang kita harapkan agar ada terjadi reformasi kepolisian, apalagi beberapa debat capres kemarin ada yang beberapa menyinggung soal reformasi kepolisian, karena terlalu banyak kewenangan di dalam kasus narkotika ini Bang. Itu banyak banget kewenangan yang bisa dilakukan untuk melakukan tindakan upaya paksa bahkan. Bang Ipul kan dites rambut. Kalau di dalam undang-undang narkotika tes rambut itu ketika kasusnya udah masuk ke konteks penyidikan. Nah, Bang Ipul konteks penyidikan ya? Belum. Nah, itu. Jadi ketika misalnya dalam kasus narkotika Bang Ipul ini nggak masuk ke dalam konteks penyidikan, ini yang menjadi kekhawatiran kita, gitu kan? Soalnya kasus narkotika ini adalah suatu prestasi mengungkap kasus narkotika, segala aturan dikesampingkan. Iya, benar. Nah, itu kekhawatirannya. Makanya kan kejadian-kejadian kayak gini, ini jangan sampai terulang lagi Bang Ipul. Oh, berarti harusnya aku nggak boleh nyampe ke rambut dulu ya, kecuali aku udah tersangka ya? Kalau konteksnya udah konteks penyidikan. Oh, penyidikan kan? Nah, penyidikan kan untuk mencari tahu tersangkanya kan? Oh, untuk mencari tersangkanya. Ini Karena kan syarat penyidikan itu ada 2 alat bukti kan? Ya, nah, 2 alat buktinya itu apa aja gitu. Ya, aku tidak ada kan? Makanya, itu yang kita khawatirkan. Nah, itu juga ya, tiba-tiba langsung nyasar ke bahkan Bang, bahkan nih teman-teman waktu tahun 2019 itu kan aksi di depan DPR rame-rame itu Bang, waktu mau Jokowi periode kedua ya. Karena pada saat itu kan ada aksi reformasi di korupsi itu, mendorong RUU agar jangan sampai disahkan. Di antaranya soal undang KPK, juga soal KUHP. Nah, itu banyak sekali demonstran yang dites urin bahkan. Tes urin juga salah satu instrumen untuk penyidikan.
gitu. Salah satu kan ini satu paket, tes urin, darah, rambut. Iya betul. Itu adalah instrumen untuk penyidikan. Nah itu banyak banget yang ditangkap tuh demonstran di tes urin. Positif. Nah itu ada beberapa yang enggak bang. Nah persoalannya ketika kita mau ngomongin soal tes urin, termasuk juga yang tes rambut itu kan dalam konteks penyidikan. Iya, nggak bisa sembarangan tes urin ya. Itu satu. Yang kedua itu kan nggak ada kaitannya. Kita kan demonstran, menyampaikan pendapat. Masa di tes urin dulu? Baru tahu. Tapi kenapa mesti harus di tes kayak urin? mau kerja gitu, kayak mau kekhawatirannya muncul stigma bahwa yang demo ini melakukan seolah-olah menggunakan narkotika. Meskipun di satu sisi ada masyarakat stance-nya bahwa penggunaan narkotika itu juga jangan sampai di stigmatisasi gitu kan. Kenapa? Karena justru ketika stigmatisasi itu sering kali muncul, persoalannya masyarakat akan gampang menormalisasi apapun yang terkait dengan orang itu. Aduh, aku jadi nggak enak nih. Nah makanya bang, makanya gini, di dalam risetnya LBH Masyarakat misalnya kemarin gitu ya, dengan teman-teman pemuka agama gitu, bagaimana sih pemuka agama bisa mengajak teman-teman pengguna narkotika untuk misalnya bagaimana pendekatan keagamaan bisa membantu memulihkannya. Betul. Nah ternyata ini disconnected. Salah satu sektor misalnya soal pendekatan keagamaan ini ternyata disconnected. Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, tapi nggak dirangkul. Oh, nggak dirangkul. Nggak dirangkul, disconnected kan. Nah ini kan kekhawatiran kita. Sementara ada beberapa negara di Asia Tenggara saja mendorong perspektif keagamaan itu masuk dalam persoalan penanggulangan narkotika. Pastilah, agama berkaitan lah. Nah makanya kan kita harus ngomongin secara komprehensif bang. Ngomongin suatu kasus itu harus komprehensif, nggak bisa sepotong-sepotong. Betul. Pendekatan yang dilakukan oleh Bang Ipul itu eksesif banget. Gitu kan, pendekatan hukum pidana, padahal kan enggak hanya satu instrumen gitu kan dalam penanggulangan kasus narkotika gitu kan. Di sisi yang lain kasusnya juga udah ambiar gitu kan dalam implementasinya, dalam segi regulasinya pun juga kan nggak bisa hanya satu pendekatan gitu kan, ada pendekatan yang lain. Apalagi teman-teman polisi bersama masyarakat juga mendorong pendekatannya pakai pendekatan kesehatan. Kita rubah pendekatan pidana ini. Kenapa? Karena kalau tadi populasi penjara mungkin akan semakin meningkat. Apakah ada rehabilitasi juga bisa jadi salah satu solusi? Nanti persoalannya populasi yang ada di dalam penjara pindah dong ke tempat rehabilitasi. Iya, betul. Rehabilitasinya yang malah penuh bang nanti. Gitu. Penjaranya kalau mungkin nanti akan diisi oleh kasus-kasus yang lain. Nah itu mau memindahkan masalah bukan sebagai mencari solusi gitu. Nah itu yang jadi pikiran teman-teman di LBH Masyarakat. Ya, aku jadi nggak enak deh soal normalisasi. Kalau aku kan memang niatnya seperti itu kan. Ya. Yang penting kalau aku pribadi ya bang, mau dari dulu tuh kalau dia udah minta maaf dan memang berjanji tidak akan mengulangi lagi gitu kan, fine. Nah enggak gitu loh. Persoalannya gini bang, ada kasus-kasus pengguna narkotika ketika dia menggunakan untuk kepentingan pribadi, itu kan nggak ada. Ini bukan soal narkotikanya bang, itu persoalan yang kemarin penangkapan itu loh bang. Persoalan gitu penangkapannya kan barbar, kayak Bang Ipul asosiasikan seperti begal gitu kan. Begal yang tidak berperi kemanusiaan. Kayak gitu. Jadi ketika ngomongin soal kayak gitu, maka kita melihatnya bahwa ini kasus-kasus narkotika ini emang seringkali kayak gitu bang. Makanya kan ini kasusnya kayak gini nih. Gitu kan? Dengan kekerasan gitu ya. Nah, nggak tahu apakah ini emang dibangun desainnya seperti itu kalau kasus narkotika. Makanya kan teman-teman. Nah, Anda sebagai seorang LBH gimana? Setuju nggak sih? Ya enggak lah bang. Kasusnya apapun, tetap hukum harus dihormati dong. Iya. Betul nggak? Betul. Ya kan. Bahkan Nelson Mandela aja kan bilang peradaban suatu bangsa itu dilihat dari perhatiannya terhadap orang-orang yang ada dalam penjara. Ya kan, kalau dalam penjaranya atau dalam kasus-kasus hukumnya ternyata dikesampingkan, ya sama saja, nggak ada adabnya dong kita dong. Yang keduanya gimana? Dalam proses hukum itu kan ada hak-hak tersangka terdakwa dong. Sebentar. Sebelum sampai ke situ, ini nih narasumbernya enak ya. Iya. Ngomongnya panjang. Lu tenang deh lo ya. Bener, makanya aman gue nih. Tenang banget deh lu tinggal gini. Lumayan gua gaji buta. Minum dulu. Enggak gaji buta juga. Nanti bersyukur aja lo hemat energi. Hemat energi. Sebelum nyampe ke hak-hak tersangka nih, itu juga soalnya pengen gue bahas tapi ntar. Gue pengen tanya dulu, kan dari tadi Bang Habib nih ngomongin tentang pelanggaran. Pelanggaran apa aja sih yang dilanggar dari pihak kepolisian soal penangkapan Bang Ipul? Mungkin udah banyak yang mengulas soal hal itu ya. Tapi yang paling kelihatan yang tadi ya, umpatan-umpatan itu. Kalau kita misalnya ngomongin umpatan, capres yang kemarin ngumpat itu dilaporkan
pemilu Bang. Yang kata-kata kotor itu ya Bang ya. Gak apa-apa Bang, Tapi kan diungkapin gini aja di channel ini. sebenarnya, apalagi nih ya kan ada persoalan misalnya dari segi umpatan. Kalau tadi Bang Ipul mengasosiasikan polisi nggak kayak gitu, saya juga sepakat Bang, polisi nggak akan kayak gitu. Iyalah. Ya kan, makanya nggak seharusnya melakukan seperti itu. Apa sih yang diinginkan ketika keluar kata-kata umpatan yang seperti itu? Apa coba maksudnya Bang? Iya, nggak ngerti ya. Nah saya makanya juga itu, bingung. gitu kan? Nggak ngefek gitu lah. Nah makanya itu yang kalau kita melihat itu bukan persoalan yang penting, ngapain dilakukan? Oke. Ya kan? Itu. Yang kedua apa soal apa? Beceng, Tembok ya, iya. Tembak. tembak, Ya, gitu kan? Nah bener nggak itu Bang? Bener. Nah itu. Coba kalau misalnya Bang Ipul aja seperti itu, gimana masyarakat yang lain yang mungkin profilnya, kalau Bang Ipul kan kita tahu gitu kan, dari mulai Instagram, sosial media, di TV kita sering kali melihat. Biar Misalnya masyarakat tahu polisi itu boleh nunjukin becengnya di saat situasi apa? Situasi dia ketemu siapa? Boleh nggak sih maksudnya? penjahat Soto kayak kalau gimana? polisi pegang beceng ya bisa saja pegang beceng kan. Dalam Tapi kondisi apa ya? persoalannya- Yang- Iya, tapi konteksnya gimana dia tapi bisa nunjukin itu? persoalannya gini Bang, ketika misalnya apakah itu membahayakan Diri dia ya, aparat? ya. Nah Bang Ipul enggak kan? Iya. Nggak Menyerang apa-apa. juga nggak kan? Nggak. Bang Ipul malah gini-gini Iya, kan kalau ngumpetin kita handphone. lihat ya kan. Takut Iya. diambil. Dibegal handphonenya. Bahkan dia minta apa? Pertolongan gitu. Nah, sepertinya itu kan bukan sebagai sebuah ancaman toh. Gitu. Karena ketika itu bukan sebuah ancaman, nggak perlu kan dilakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Ya kan? Kalau misalnya kita melakukan tindakan eksesif tanpa ternyata Bang Ipulnya sendiri nggak ngapa-ngapain, bahkan ya kan dia bahkan melindungi atau peduli karena dia nggak tahu apa ya yang di ini benar nggak nih polisi gitu kan. Nah itu kayak yang Nah kalau seorang begal kan wajar begitu ya, gitu kan? Dia mau ngambil gitu kan? ya, Itu loh. nah jadi kayak misalnya gini Bang, ini kayaknya serupa dengan persoalan yang kejadian 2019 juga kan. Serius? Iya, jadi tapi dalam konteks yang lain, Dalam ketika konteks penanganan berbeda, demonstran di Oke. depan DPR Oh, itu, demonstrasi. iya, enggak ngapa-ngapain nih. Iya, Tapi demo. Suruh mundur, Gas air mata. gas air mata gitu kan, padahal nggak ada sama sekali. Membawa alat-alat yang membahayakan. Iya, jadi nggak membahayakan apa tugas kepolisian toh hak kan menyampaikan pendapat kan. Ketika ngomongin sesuatu hak aja sudah dianggap sebagai tindakan kriminal, yang kasus kayak gini lagi gitu kan. Jika terjadi pelanggaran dalam prosedur penangkapan, mekanismenya. bukankah itu bisa dibilang batal secara hukum? Exactly. Batal secara hukum, lalu kan apa itu yang harus terjadi? tapi kan itu harus ada mekanisme yang Peradilan ya? ditempuh. Bukan. Iya, oleh Bang Ipul. Nah, cuman kan Bang Ipul kan nggak meneruskan itu kan. Supaya masyarakat tahu batal Dan- secara hukum itu arti konkretnya apa? Ya betul secara hukum berarti keadaan yang kemarin-kemarin itu dianggap nggak ada. Karena secara hukumnya kan udah nggak diakuin kan. Oh, bukan dia misalkan dia nggak jadi ditangkap, dilepas gitu aja. Persoalannya kan gini, Bang Ipul ini kan kemarin melakukan penangkapan, dilakukan pengamanan. Sebenarnya pengamanan ini sebenarnya di dalam kuah, Bang. Coba Bang, itu kan di dalam kuah ya. Ada nggak istilah pengamanan, Bang? Ada. Ada nggak? Pasal berapa, Bang? Pengamanan ya? Pengamanan ada nggak? Tangkap sih di mana-mana ya. Nah, itu. Kapan nih? Beda kan? Karena itu Bahasanya lebih halus aja gitu. Nah, karena itu konsekuensi hukumnya memberikan hal yang berbeda. Iya. Penangkapan di dalam KUHP itu 1 kali 24 jam. Ya kan, dikekang kebebasan Oke. kita. Penangkapan. Di dalam kasus narkotika 1 kali 24 jam itu nggak berlaku. Oke. Iya benar. Berapa hari? 4 Bang? hari. Bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa Kemarin berapa hari? 4 hari. Nah, 4 hari. Di dalam undang-undang narkotika itu 3 kali 24 jam plus bisa diperpanjang 3 kali 24 jam, ditangkap doang. Gitu. Ditahannya 20, 40, bahkan kalau dalam kasus narkotika karena ancamannya tinggi, itu bisa diperpanjang lagi 30. Nah, ini yang kita sering kali temukan. Nah, persoalan-persoalan tadi yang di dalam kasus narkotika kita menemukan banyak pelanggaran hukumnya, itu sesuai dengan riset kita juga, Bang. Jadi kita mewawancari di beberapa rutan di Jakarta, itu hampir 68 dari ratusan orang itu penghuni WBP kan istilahnya, WBP, warga binaan warga pemasyarakatan, binaan. itu tuh mengalami penyiksaan di level penyidikan, pemerasan, bahkan pelecehan seksual. Itu salah satu instrumennya apa? Dipengaruhinya.
karena nggak ada akses bantuan hukum. Ini Bang Ipul sarjana hukum, pasti ngerti hukum, ya kan? Coba kalau profil warga masyarakatnya yang mungkin secara pendidikannya tidak mengerti soal hukum. Makanya tadi di awal kan kita ngobrol paralegal. Kenapa? Karena keterbatasan pengacara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin, buta hukum. Ya itu kurang sosialisasi tuh, Bang. Nah, terkait dengan hal itu, maka ketika misalnya ada persoalan-persoalan kayak gitu, maka paralegal tadi yang bisa membantu gitu. Apalagi kan sekarang ada undang-undang bantuan hukum. Nah, kenapa instrumen bantuan hukum itu sangat penting? Karena itu yang akan mengimbangi proses yang terjadi atau yang dialami oleh orang yang ditangkap atau ditahan oleh oleh polisi gitu dalam proses hukum itu gitu. Makanya kan tadi keluar hak tersangka, hak terdakwa, dan itu diakui oleh Indonesia, bahkan ada aturannya kan di KUHP kan ada kan, iya, betul. Hak tersangka, hak terdakwa, betul. Bahkan ada beberapa instrumen internasional yang juga dibuatkan undang-undangnya oleh Indonesia bahwa kita setuju terhadap instrumen internasional itu. Tapi apakah itu juga dilakukan, diakui sebagai aturan yang harus dipraktikkan? Kalau kasusnya Bang Ipul muncul, berarti kan itu dikesampingkan, Bang. Oke. Gitu. Mumpung ada direktur LBH masyarakat nih, coba Mas boleh dikasih tahu ke kamera hak-hak ini tersangka tuh apa aja sih? Salah satu haknya misalnya ya kan ketika Bang Ipul aku belum tersangka. Iya, misalnya dalam kasusnya Bang Ipul agar kita gampang melihatnya, mencernanya gitu kan. Salah satunya adalah apa sih kasus yang dituduhkan? Bang Ipul dituduhkan kasus apa? Karena di tes urin. Enggak, pas pada saat itu ada. di busway ya? Gak ada. Gak ada. Dijelasin ya? Gak ada. Orang pikir itu begal. Nah, makanya kan kita nggak tahu ya apa sih yang membuat kita ini jadi berurusan dengan hukum. Nah, harus ada tujuannya dulu ya, tujuannya. Iya, harusnya ya. Kan kita nggak tahu. Iya, dibacain dulu kan semuanya ya. Iya. Itu penting loh. Iya, benar. Makanya dia akses bantuan hukum karena itu apa gitu kan. Akses bantuan itu sangat penting. Itu ditangkap oleh siapa, di mana, terus ada nggak buktinya kalau orang ini ditangkap untuk kepada keluarga dikasih tahu. Karena kan kita misalnya panik gitu ya, dibawa gitu kan, tapi keluarga tahu di mana ini. Kan, iya benar. Ya kan nyari. Iya, lokasinya. Gitu. Nah itu kan ngerepotin ya. Betul nggak? Betul banget. Kantor polisi kan banyak ya. Benar. Tapi kemarin keluar gue langsung dapat aja gitu, gue ada di Tambora. Soalnya viral. Oh gitu ya. Viral buset, Mas Ipul mah. Ya Allah. Pakar viral ini bos. Senggol King. Oh ya King Ipul. Nah itu jadi salah satu elemen yang penting adalah itu dijelaskan, disampaikan apa sih. Sama ini loh Bang, orang mungkin berpikir tuh pengacara tuh mahal. Itu loh. Pengacara mahal itu Bang Ipul. Sejak tahun 2011 itu Indonesia punya undang-undang tentang bantuan hukum. Tuh dengerin tuh. Undang bantuan hukum itu bagi masyarakat miskin buta hukum, butuh bantuan hukum ada LBH. Negara itu menyediakan itu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Udah dibayar sama negara ya. Cuman kan persoalannya, ini kan ada juga nggak banyak Bang. Kenapa? Karena persoalan mengenai resource-nya yang sangat terbatas. Kan orang-orang yang resource itu apa tuh? Ya misalnya gini. Orang yang bekerja di dunia bantuan hukum pro bono yang seperti ini kan mungkin nggak banyak. Mungkin orang kan lebih banyak memilih pengacara yang profit gitu kan. Dibanding dengan yang pro bono kayak gini, publik, kasus-kasus publik gitu kan, kayak kasus Fathia Haris ya Bang, yang bebas ya dia ya. Ya di PN Jakarta Timur itu kan mungkin sedikit ya yang bekerja di bantuan hukum ini. Di LBH masyarakat aja itu ada sekitar 15 orang. Belum lagi dukungan manajemen, soal sekretariat juga kan terbatas. Tapi memang benar gratis Bang. Gratis Bang. Emang ada persoalan, ada persyaratan. Mungkin mau hubungin kemana gitu. Ya, kalau kantor kita emang ada di Tebet Timur Dalam. Nomor telepon mungkin ada. Boleh nanti info dikasih, ya. Iya benar. Atau nanti bisa di share di Instagramnya Bang Ipul. Boleh deh. Iya betul. Itu jadi biar lebih
jangkauannya kan kalau Bang Ipul Iya. kan punya follower banyak gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang gitu. Bang Apip. Orang nggak mau pakai pengacara karena itu. Karena mahal ya, Iya butuh loh. duit ya. Ini ujung-ujungnya tuh. Karena pakai disanksi duit. juga kalau LBH mengutip uang. Nggak boleh ya, karena udah LBH. Ya, Bang. sanksi. Itu yang gaji pemerintah kan ya, benar ya? Kan dari Bang Ipul sendiri, dari Bang Iya. Baret sendiri Iya. pajaknya. Pajak. Iya. Pajak kita juga ya. Iya. Bang Apip, Oke. siap. Ini kan bukan rahasia umum ya. Kalau misalkan orang ketangkep ya, karena gue punya pengalaman teman-teman gue sih. Teman-teman gue banyak yang kalau ketangkep polisi soal narkoba ya terutama ya. Jadi dia ketangkep, dia bayar bisa lepas. Itu menyalahi peraturan juga gak sih? Itu bukan rahasia, Bayarnya bayar untuk apa? Bayar untuk Enggak. bayar apa? untuk lepas. Bayar untuk lepas. Itu solusinya Solusinya bayar. Udah nggak diproses. itu hukumnya, gimana sih? Itu gitu gimana sih? loh. Yang Ada ya? waduh. Emang ada? Wah, kayaknya di negara Berapa orang? Wah, Wakanda ya, di Wakanda. di negara Wakanda banyak. Wakanda. Wah, Untungnya di tapi- Wakanda. Tapi kalau gue memang Itu- bener murni itu- loh bang, gue asli memang bener negatif. Iya, Itu karena salah ada- nggak? Ya. Sebenarnya kalau di Wakanda itu kalau kejadiannya kayak gitu ya lumrah mungkin ya di Wakanda. Iya, lumrah banget, Tapi parah. ada ya. Ya makanya Itu tapi ini ada tapi itu pelanggaran nggak? Ya kalau misalnya gini bang, sebenarnya kalau di dalam aturan hukum narkotika, seorang pengguna narkotika itu diproses hukum itu sesuatu yang paling terakhir Paling terakhir. Oh prosesnya. Oh, Oh kenapa, Bang? hukum badan itu justru Ya terakhir. benar, kan gini, kan kita mungkin pendekatannya lebih memilih pendekatan kesehatan bang. Kan ada RSKO di Jakarta. Iya, Kan ada benar, RSKO. Jakarta Timur ya. Di Rumah sakit Cibubur itu ketergantungan Cibubur obat ya. ada. apa yang dibangun sama pemerintah? Iya, iya, RSKO. benar, BNN benar. punya Lido. Punya Lido, kan? iya, Apa yang benar. dibangun gitu. Oh kan. ternyata hukum badan itu alternatif terakhir. Nah kan Kecuali- cuman kan dalam implementasinya kan nggak konsisten bang. Iya. Kita seringkali pernah mendokumentasikan kasus melalui putusan ya bang. Jadi ada kasus beberapa putusan yang kasusnya itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Oke. Di antaranya kalau seseorang tersangka kasus narkotika itu ditempatkan ke tempat rehabilitasi, itu nggak usah di penjara. Tapi ternyata dari kasus-kasus itu yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu, vonisnya ternyata malah penjara. Oh. Gitu. Jadi nggak konsisten antara aturannya. Nyambung ya. Nah, ini makanya bang, karena itu kan level aturan yang sangat teknis banget gitu ya bang. oke. Makanya kita menyoroti apa persoalannya ada di undang-undang narkotikanya. Nah kan ini lagi berlangsung nih revisi undang-undang narkotika. Tapi kan apakah akan selesai di 2024 ini? Nah kita kan nggak tahu. Apalagi kan lagi sibuk soal capres-capres kampanye dan sebagainya gitu kan. Jadi fokus perhatian mungkin nggak akan sebanyak sebelum masa iklim politik ini maju gitu. Nah bahkan gini aja lah yang paling sederhana gitu ya. Waktu 2002 beberapa tahun yang lalu lah itu kan mungkin Bang Ibu pernah dengar soal pengujian undang-undang narkotika tentang ganja untuk diriset karena ada manfaat medisnya gitu Iya, kan. betul. Hal yang seperti itu saja bang. Kalau misalnya itu menjadi salah satu concern serius untuk menekan misalnya pendekatan hukum pidana terhadap kasus-kasus narkotika, karena kan ada juga nih bang menggunakan ganja karena untuk Kesehatan. Ya, kesehatannya. Fidelis contohnya ya. Iya, Fidelis kan? Fidelis Obat-obatan. waktu yang di Kalimantan ya, karena itu kan ada juga apalagi untuk kepentingan pengobatan yang lainnya gitu kan, terapi dan Iya, sebagainya. betul, Nah, betul. tapi ternyata Dikriminalisasi ya. pendekatan pidana. Nah, itu saja nggak dijadikan cambuk untuk segera melakukan revisi undang-undang narkotika. Bentar dulu, Bang Apip, gue potong dulu karena kita udah terlalu jauh bahas tentang narkoba nih. Gue pengen lempar dulu nih ke King. King. Waktu itu ditangkap polisi kan di videoin ya? Iya. Takutan banget dong King. Betul. Emang mereka nggak sama sekali meyakinkan King gitu kalau gue ini polisi loh, lu percaya aja udah sama gue ikut. Kagak loh ya. Dibilang tadi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan sosok polisi. Sama sekali dia nggak ngasih unjuk apa Kagak gitu. ada. Ya Allah bayangin, tahu nggak sih? Ke dalam mobil gue bro, oprak-aprik Mobilnya gue. dibawa ya sekarang? Iya. Taksi itu? Ada. Ya kan, udah gitu tuh helm kagak dicopot pula. Ya Allah. Masuk ke dalam mobil, udah bener-bener udah kayak maling gitu loh. Helm nggak dicopot, masker kagak dicopot. Gimana nggak curiga?
Kan kalau polisi kan harus jelas Iya. mukanya, ya nggak? Sepreman-premannya dia kan, senyamar-nyamarnya dia kan, pasti kan dia harus benar-benar membuka identitas dia. Itu makin gua nggak percaya lagi pada waktu itu gitu. Udah gitu anarkis, ya kan? Tapi kena juga bang. Aku cuman diengkek. Oh iya. Oh. Apa namanya piting ya? Iya dipiting betul Bang. Dipiting, terus di ini borgol, langsung diborgol aku. Borgol besi. Iya, itu gimana sih kalau saya? Bukannya Harus sih. pit apa namanya? Tip. Oh iya yang kabel tis ya. Kabel Iya. tis, ini nggak borgol asli. Oh harusnya tuh kabel tis dulu ya, nggak boleh langsung borgol. Ada persoalan masalah itu. Cuman kan persoalannya kan tadi karena didahului dengan Pitingan, ya. itu. Nah terus lanjut Kan aku King. kan nggak ngelawan, Ya. ya kan? Saya itu cuman menghindar di situ. Karena ketakutan tadi. Kenapa saya berani keluar? Karena pada waktu itu saya melihat di depan mobil saya itu ada TNI. Iya benar, kelihatan kok TNI. Nah TNI itu yang membuat saya rasa tuh yang mampu membuat nyelamatin saya, makanya saya buru-buru keluar, Pak TNI tolongin gitu. Tapi nyatanya TNI-nya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Akhirnya gue nyerah. Udahlah, udah mati deh. Lu selamat deh lu, ya apa namanya lu nyamar bisa berhasil lu ngelabuhin masyarakat yang ada di situ, lu ngaku-ngaku polisi gitu. Nah setelah akhirnya gue dibawa, itu di dalam mobil gue masih ngoceh tuh. Di dalam mobil polisi itu ya. Mobil gue, bukan mobil polisi, mobil gue. Jadi, jadi si begal-begal yang gue anggap begal ini, mereka semua pada masuk ke mobil gue semua dan diambil alih setirnya. Jadi si supir gue itu ditaruh di kursi tengah. Gue ditaruh di tengah, gue dipepet, diengkek. Jadi yang nyupir itu ya itu, yang si begal-begal itulah pokoknya yang masih gue berhasil nih si begal di bawah mobil gue gitu kan. Berhasil penyamaran dia ya. Nah, pokoknya udah hebat lo, bisa mengelabui masyarakat, bisa lo kalahin gitu kan. Gue ngojek, mana kantor lo kalau lo polisi gitu. Udah diam gitu. Pas gue lihat lama-lama, benernya ini kantor polisi ya. Pas gue baca Polsek Tambora, oh polisi bener. Baru di situ gue yakin bang, itu polisi beneran bang. Cuman kantor polisi doang yang nggak bisa disamarin. Iya bener, nggak bisa dipakein baju soalnya. Baru gue percaya itu polisi gitu loh. Soalnya juga kan nggak, harusnya kan kalau lagi reman-reman gitu, ini mah ada motor lah, motor polisi yang nyusul tiba-tiba, gitu kan? Iya. Atau mobil, nggak ada bang. Itu jadi sampai detik itu, sampai di depan kantor polisi, gue masih meyakini ini begal yang mengatasnamakan polisi. Sorry, ini cuma cerita doang. Cerita ya, flashback. Kadang-kadang ada orang tuh kalau nggak diceritain detail tuh masih nggak mudeng gitu loh, gitu. Mungkin tapi ada yang udah tahu, oh begini skenarionya gitu. Bang Habib, ceritanya. Gue pengen nanya nih, mobil itu ranah pribadi bukan sih? Mobil. Iya. Mobil ini apa? Iya mobil itu ranah pribadi bukan sih? Ya. Gimana prosedurnya supaya polisi bisa memeriksa ranah pribadi? Kan gini bang, apalagi itu sebagai ranah pribadi ya, itu kan sama kayak rumah gitu kan, pasti kan ada saksi ya. Ada saksi nggak bang? Iya, saksi mah banyak atuh. Ya yang ngeliat doang, tapi yang video ini kan kelihatan kan. Yang waktu itu ini jadi saksi. Oh yang nggak ada. Iya. Pernah lihat kan? Iya pernah lihat. Pernah lihat ini saya bawa misalnya Pak RT ya kan? Ya benar Pak RT saksi luar ya, saksi luar ya. Iya. Itu aja ada nggak bang? Nggak ada. Nah itu yang kita khawatirkan. Langsung nerobos bang. Karena khawatirnya ada yang apa, misalnya ya kita nggak tahu juga kan bang, barang-barang misalnya yang bukan milik kita tapi ternyata dianggap sebagai itu milik kita gitu, atau barang-barang milik kita ternyata nggak ada. Iya gitu, benar. Nah kekhawatiran itu kan makanya lebih mengerikan yang bukan barang kita, ya, tapi dibilang milik kita. Iya, tapi intinya kan ada sesuatu yang tidak sebenarnya lah, gitu kan. Rekayasa lah. Nah itu kekhawatirannya, makanya kan dalam tindakan penggeledahan itu memang perlu ada saksi ya. Gitu. Nah, saksi di luar kita ya. Ya iyalah bang. Iya benar. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita kan yang dituduhnya bang. Kita dituduhkan. Iya. Gitu. Jadi, nanti ketika dimintai keterangan sama hakim, siapa saksinya? Saya sendiri pak. Alah kan kamu tertuduh. Iya benar. gasak dong. Gitu, makanya perlu ada saksi yang orang lain. Saksi minimal 2 orang. 2 orang ya. Iya. Itu minimal ya, bukan maksimal ya. Minimal 2 orang minimal ya. 2 orang. Okay. Tapi kan gini, walaupun ada 100 orang, kalau keterangannya sama, iya betul. Gak dihitung jumlah kuantitasnya, minimal 2 orang, karena yang paling penting itu adalah keterangannya, saling menguatkan ya. Karena kan bisa jadi 100 orang keterangannya sama ya. Iya, cuma malah banyak orang untuk meriksanya kan. Gitu. Kan tadi
King ngomongin soal penyamaran nih. Tanggapan Bang Afif dong, itu tentang penyamaran polisi tanpa menunjukkan identitas itu gimana sih? Itu kan unprocedural ya, tidak sesuai dengan prosedur ya kan. Makanya kan tadi dijelasin ya Bang, yang soal bahwa itu kita pada saat konfres tadi bahwa itu harusnya ditunjukkan. Iya, dijelasin. Iya, betul. Nah, jadi emang kalau misalnya tadi dijelaskan, berarti kan itu sebuah tindakan yang tidak mematuhi prosedur gitu. Itu kan sebagai sesuatu yang sebenarnya kan harus disiapkan ya Bang. Iya, Ketika betul. ngomongin soal sebuah proses hukum gitu. Karena kan itu nyangkut soal kebebasannya seseorang. Misalnya kita bisa bayangkan rumah kita misalnya didatangi oleh seorang yang dari aparat gitu kan, tanpa ada legitimasi surat ataupun dokumen apapun gitu kan, kita kan mungkin kaget ya. Betul. Siapa ini gitu. Yes, itu sesederhana itu sih Bang. Makanya itu pentingnya dokumen-dokumen yang seperti itu. Jadi kalau bahkan teman-teman di rumah saksi-saksi dari pihak Pak RT juga gitu harus kan. ya. Jadi Kayak kalau gitu. mungkin teman-teman di rumah kalau ada misalnya orang aku petugas wajib diminta ya itu ya. Iyalah, itu salah satu elemen yang harus dipenuhi. Bahkan dijelaskan juga. Ini diminta mau dibawa ataupun di proses hukum gitu kan harus dijelasin dulu kasusnya apa. Kan nggak bisa asal bawa ya. Di persidangan juga kan kayak gitu ya. Iya, betul. Walaupun kadang-kadang dulu sih pernah gua ada kasus ya. Abang gue ya langsung main dibawa-bawa aja gitu. Itu nggak boleh kan Bang kayak gitu ya? Dijelasin dulu Bang. Iya, maksud dijelasin harus ada minimal ada PRT kan, ada setempat gitu kan. Part juga mungkin akan jadi beban ya. Aduh, warga saya kenapa ini kan bisa jadi nanti untuk menjelaskan ke masyarakat yang lain ataupun ke keluarganya gitu kan. Gitu. Tapi udah lumrah banget sih di Jangan negeri Wakanda. Iyalah, jangan Iya. Tapi udah lumrah banget sih. Oh, itu yang maksudnya janganlah dinormalisasi hal Iya, seperti itu. betul. Jangan tapi kalau saling memaafkan boleh lah Bang ya. Iya, gini Bang. Kalau maafkan gini, kita melihatnya Kan dia udah ngaku dulu kan nih salah. Ya kan Bang? Kecuali kalau seandainya dia berbuat gitu udah dianggap biasa aja gitu kan. Itu bahaya Bang ya. ya. Kalau kita sih melihatnya gini Bang. Kasus narkotika kalau misalnya diterapkan hal yang sama gitu kan, nggak diproses hukum pidana gitu kan, tapi dipakai pendekatan yang lebih komprehensif yang lain gitu, misalnya pendekatan kesehatan ataupun pendekatan sosial yang lain, pendekatan pendidikan, pekerjaan, toh misalnya kan itu akan jadi lebih baik. Ya kan? Tapi apakah itu dilakukan nggak? Belum. Dikit. Nah, Tidak itu. selalu, tidak selalu. Makanya Iya, itu yang kita khawatirkan betul. gitu. Seharusnya itu yang dilakukan Itu ya. yang dilakukan. Makanya itu yang kita dorong agar regulasinya juga itu harusnya mendukung. Nah, sebaiknya ya itu ya untuk yang pemakai, kalau memang benar-benar dia pemakai itu ya direhab gitu ya Bang ya boleh. Nah, itu sebagai salah satu instrumen intervensinya ya, rehab itu. Tapi kan yang paling penting itu kan sekarang ini Bang. Kita kan punya puskesmas ya. Ya. Paling kecil itu kan di level kelurahan bahkan ada ya kan. Kenapa itu nggak dimanfaatin? Ya kan. Kalau misalnya ya. atau misalnya ya komunitas di masyarakat gitu kan dia juga butuh dukungan Bang. Iya, betul. Ya kan, persoalan kesehatan satu hal, persoalan dukungan dari masyarakat hal yang juga harus diperhatikan dong. Betul. Apalagi tadi seringkali kita ngobrol stigmatisasinya kencang banget terhadap para pengguna narkotika. Banyak. Nah, makanya kalau semakin distigmatisasi ya semakin mengkhawatirkan, jangan-jangan gitu kan. Nah, itu yang harus dicegah gitu kan. Jangan sampai kejadian kan setiap orang itu kan kita berharga Bang. Punya martabat, punya hak asasi manusia. Betul. Kan kita juga nggak mau dialami terhadap diri kita, hak-hak kita kan Iya benar. Kita punya hak yang sama di mata hukum ya. Iya, equal ya, betul. Berpendapat, hukum ya kan, kehidupan yang layak, sama semuanya nggak beda-beda. King, kan tadi kita udah ngomongin soal teknis nih. Sekarang gue pengen menggugah rasa dulu, King. Kan belum lama lu keluar penjara, King. Terus ngadapin kasus gini gimana kusutnya pikiran, King? Ya justru itu. Karena gue mungkin udah ada pengalaman ya yang berkaitan dengan hukum. Jadi ya gue sih selagi masih bisa dipermudah, lagi bisa dipersempit, terus persoalan itu bisa diselesaikan, kenapa enggak? Capek bro berurusan dengan hukum. Maksud gue cukup gue aja deh yang ngerasain pahit di penjara kayak gimana gitu kan. Makanya gue memilih untuk memaafkan mereka. Ya kan, emang fatal, tetap fatal. Tapi kalau masih bisa kita maafkan gitu, mungkin kecuali mohon maaf ya, ada yang mati, ya kan, ada yang terbunuh,
ya kan, atau lebih fatal lebih itu ya mungkin ya bolehlah gitu akan dituntut dikit ya. Cuman ini ya maksudnya ya ya saya berpikir ya udah deh untuk memaafkan karena mereka juga sudah minta maaf. Ya sudahlah gitu kan. Gitu seperti itu. Jadi ya udah. Tapi apapun keputusannya kan harus dihargai. Iya, benar. Keputusannya Bang Ipul juga dari para gitu kan, dan kita harus seperti itu, dan kita mendukung Bang Ipul. Thank you. Betul. Dan juga yang jelas saya juga mendukung kepolisian ya untuk memberantas namanya narkoba. Betul. Tapi soal ngeberantas narkoba nih King atau Bang Apip, narkoba di dalam penjara itu kan rahasia umum apa enggak sih, gimana sih? Masih banyak nggak sih? Kalau dari King deh yang pernah ngerasain di dalam sel, buka-bukaan naik King ya. Enggak lah, itu nggak ada hak gue ngomongnya gitu. Enggak pernah dengar. Sekedar kalau pernah dengar. Nggak mau. Gue nggak mau komentar itu. Itu sensitif. Senggol sedikit minta uang tip. Sensitif, senggol sedikit minta uang tip. Ini bahasa dari mana ini? Sudahlah, maksudnya kalau teman-teman pengen tahu ya di dalam penjara tuh seperti apa bagaimana. Masuk dulu. Jangan masuk juga sih. Tapi boleh loh kalau mereka mau tahu penjara tuh sebenarnya ada apa sih gitu. Atau enggak jangan dari mulut gue lah. Gitu kan. Enggak, misalkan kan narasinya kita bangun jangan dari mulutnya King, tapi kayak enggak mau. Tetap gak mau ya. Jangan lah, maksudnya ya nanti juga mungkin suatu saat kan akan tahu seperti apa sih penjara. Itu kan ya kalian bisa bertanya sama temen. Jangan Di tanya sama dalamnya gue. ya? Kalau kalian mau nanya sama gue, jangan di podcast. Nanti kita ngopi-ngopi secara off air. Iya nggak sih? Jadi maksudnya TST aja. Yang jelas di penjara itu ya akan ada banyak yang namanya apa tuh sebenarnya tuh kayak ada pelatihan, ya kan? Melatih para WBP biar jadi orang yang benar. Terus juga ada pelatihan untuk bidang rohani, terus ada olahraga, itu pembinaannya banyak di penjara itu dan memang bener kita tuh orang-orang yang ada di WB yang di lembaga permasyarakatan itu kita dibina. Nah setelah lu keluar jadi orang bener itu bonus. Tapi kalau seandainya lu di luar malah makin brutal ya berarti lu wajib lagi masuk lagi, berarti pembinaan lu belum total. Gitu ya kayak gue ya kan, insya Allah lah setelah gue dibina. Insya Allah benar-benar memang udah ngeresep ke otak, ngeresep ke badan ya. Begitu keluar gue jadi orang yang baru. Itu loh, masalah orang mau terima sama nggak terima itu hal yang biasa. Pro kontra gitu kan. Soalnya gini King, gue pernah banget nih, gue sering banget, bukan pernah sih, sering banget denger narasi itu kalau orang di penjara itu either dia jadi lebih baik atau dia jadi yang lebih hancur brutal. lagi. Itu kan gue bilang tadi, kalau jadi baik itu kan artinya memang dia benar-benar mau tobat ya. Iya. Ya nggak, tapi kalau memang dasarnya dia memang nggak mau tobat ya hancur lagi. Ya udah, silakan masukin lagi nggak apa-apa. Asal jangan disamakan, itu yang nggak boleh. Iya benar. Jangan menyamakan ya napi satu dengan napi yang lain. Nggak boleh dipukul rata lah ya. Nggak boleh dipukul rata gitu loh. Itu kalau di pelajaran sosiologi tuh ada namanya teori labeling. Jangan melabelkan sama, jangan semuanya disamakan, jangan dilabelin sama. Jadi beda-beda treatmentnya. Iya, masuk kadang-kadang ada orang menilai sama, udahlah penjara yang keluar napi semua sama aja, enggak juga. Makanya jangan disamakan. Itu bilang ada yang tobat, benar-benar jadi orang lebih baik lagi daripada orang yang di luar. Ada. Karena kan mungkin bisa jadi gini, Bang Ipul. Kenapa misalnya persoalan itu muncul lagi? Kalau kita lihat data di beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum HAM sendiri gitu ya. Pernah dengar nggak integrasi massal waktu mau COVID? Iya betul. Ya kan banyak banget kan. Kita harus apresiasi Kementerian Hukum dan HAM. Karena takut kena COVID. Ya, jadi drop banget tuh, bahkan bagus lah bisa menurunkan populasi karena itu terjadi di beberapa praktik di negara-negara dan mengurangi populasi penghuni kan. Jadi populasi penghuni penjara kita itu udah overcrowding. Si Pinang itu harusnya 800, 2 kali lipat, bisa 2000-an. Jadi kalau kapasitasnya 100 diisi 800. Bisa dibayangkan kan, ada yang tumpuk-tumpukan. Iya, makanya kenapa banyak cerita-cerita di masyarakat kalau masuk penjara tuh mungkin ada yang tidurnya duduk, ada yang makanya kan itu integrasi. Ada yang tidurnya nggak merem,
ikan dong. Tidurnya jalan. Maksudnya tidurnya nggak merem itu dia bengong dulu baru tidur. Gitu loh. Lanjut. Oh, bukannya nyabu dia nggak tidur? Nggak tahu, kagak ada. Di penjara nggak ada kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Iya sih, kalau di penjara Sewaktu gue ya. Iya. Kalau di penjara Indonesia sih gue yakin nggak ada. Bentar, kita tanggapin yang soal itu. Iya, mana? Yang nomor 2 tuh terakhir tadi yang di dalam itu. Iya. Nah, yang persoalan integrasi massal itu bagus ya. Bagus. Kita harus apresiasi dan itu bisa harusnya Dan gue nggak dapat, dirumuskan. bro. Gue nggak dapat. Karena Waktu itu masih terkait dengan PP 99. nah sekarang udah nggak ada. Jadi udah sama semua. Nah, persoalannya gini, Bang Ipol. Ketika misalnya kita lihat data-datanya, ternyata jumlah orang yang kembali lagi melakukan tindak pidana itu nggak banyak. Dikit kan? Bahkan kalau nggak salah antara 1% bahkan kalau nggak salah. Berarti benar-benar tobat Tapi ya? stigmanya kenceng banget. Tuh, Iya. parah. Bahkan ketika kebijakan integrasi massal itu seringkali sampai 2023 kalau nggak salah itu berlakunya ya. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Tapi kalau kita pakai data lagi ternyata nggak banyak. Nggak ada. Jadi kekhawatiran itu runtuh. Iya, benar. Gosip itu cuma gosip. Satu. Kan? Tapi walaupun ada kan nggak banyak. Nggak banyak. Itu satu. Yang kedua, solusinya kan nggak hanya pendekatan hukum. Bisa jadi. Misalnya ketika dia di luar, nggak punya pekerjaan, nanti kan negara harus Tanggung jawab. menjaga Dia, pekerjaan. iya, lapangan Jadi itu pekerjaan. atas pekerjaan. Ya, Ya, hak gue atas kemarin pekerjaan, keluar betul. penjara dimatiin kerjaan gue. Nah, hal yang kayak gini ini kan harusnya nggak terjadi kan? Persoalan mengenai nih. iya, karena kan setiap orang kan harus menikmati hak yang sama dong. Iya, orang udah bebas. Nah, Iya. jadi persoalannya ketika misalnya di orang luar lagi perhatikan pekerjaannya dia ada, akses ekonominya ada. Jangan sampai itu ternyata nggak diberikan gitu. Harusnya. Nah, dipikirkan. makanya WBP yang mendapatkan pembinaan di dalam itu harusnya sinkron dengan eksternal. Nah itu Itu siap satu. kerja lagi. Iya. Kalau misalnya di dalam di Terus Cipinang, kasih kepercayaan ya, lagi. misalnya Jangan kan ada melabeli, bunker ya, iya. bunker, misalnya itu bisa nyukur ya, di luar bisa apa tahu bisa Tuh. jadi Gue bang kemarin kena diskriminasi begitu bang. Jadi itu dilabelin di sama. Jangan lu mantan napi gini. Jangan dikasih kesempatan kan jahat bang kayak Iya. gitu bang. Tuh. Bentar lebih kriminal lagi gitu. Jadi curhat gue. Iya, Apa ya? parah, tapi, Cur. tapi hal itu kan terjadi kan? Bang? Terjadi. Iya. Nah, Real. mungkin Iya. dari pengalaman Ipul persoalan itu memang harus pelan-pelan untuk diinformasikan bahwa itu nggak bisa seperti itu gitu. Karena itu satu. Yang kedua yang ditanggapin persoalan mengenai yang tadi itu di dalam. Kalaupun bisa terjadi benar, jika benar gitu Yang kan. sabu itu di Ya, dalam. jika pun benar itu Enggak, terjadi kayaknya nggak gitu pernah. kan. Di Indonesia kayaknya nggak pernah sih. Kalau kami melihatnya gini, persoalan adiksi terkait dengan narkotika, sekeras apapun jeruji besi ternyata nggak bisa memutuskan, Bang. Betul, Logikanya kan betul. kayak gitu. Oh. Betul nggak? Betul dong. Sehingga itu bisa masuk orang menggunakan narkotika, berarti kan tembok penjara jeruji besi nggak bisa memutuskan orang untuk menggunakan zat itu. Artinya apa? Berarti kan orang persoalan kesehatan yang harus benerin, Bang. Iya, benar. Itu. Berarti intinya di kesehatan itu yang mesti benar-benar ini digalakan ya. 100% Khusus narkoba ya. gitu. Lah kan kita ngomongin kasus narkotika, Iya, Bang. iya, oke. Karena- dalam contoh kasus yang tadi Bang Baret. Iya. Karena jadi gue pernah dengar dari temen gue ya, dari temen gue semua nih, bukan gue ya, Iya, pokoknya bukan gue ya, oke, bukan gue, oke. Jadi dari seseorang lah ya. dari seseorang. Oke. Jadi kalau orang cari aman dia. kalau main aman. Iya loh, main Jadi aman. kalau orang itu pernah ketangkep, terus ketangkep narkoba nih, kan kita lagi ngomongin narkoba ya, ketangkep narkoba, terus dia bukan pendekatan secara kesehatan, dia pendekatannya secara hukum ya pidana Badan, gini. Iya, badan. Iya, itu nggak bikin dia jerat, tapi bikin dia makin lebih hati-hati dalam pemakaian narkoba. Bener nggak sih? Maksudnya gimana? Jadi Iya, misalkan maksudnya benar-benar jerah nggak sih kalau Iya, misalnya di jadi- hukum badan jadi- itu jadi dia tuh bukannya jerah, pelaku tapi- narkoba. Ya. jadi bukannya jerat, tapi dia malah di luar nanti dia lebih hati-hati. Oh, gua tahu. Oh, ini ada polisi, gua jangan kayak gini dulu. Gini, Pak, istilah pengguna narkotika relapse itu pernah dengar nggak? Relapse menggunakan kembali karena dia Iya, iya. adiksi kan. Adiksi. Ya sama kayak kita minum kopi. Itu kan ada adiksinya kan? Iya, Sama kafein. kan, kafein itu kan. Makanya kita kan terus minum rokok gitu kan. Nah, persoalan-persoalan yang gitu kan pendekatannya kan bukan lagi instrumen pidana. Persoalannya harus diselesaikan kan. Oke. Kita kan harus konsultasi ke dokter kan. Iya, Kalau betul. misalnya kita adiksi terhadap kopi karena membahayakan lambung misalnya.
maka konsultasinya ke dokter gitu kan, bukan ke aparat penegak hukum. Karena beda treatmentnya antara penegak hukum dengan dokter. Gitu. Kecuali dia pengedar. Nah, atau di bandar mungkin ya Bang ya. Yang menjadi concern kita juga terkait dengan ini kan istilah warung kopi ya, sebenarnya bandar ya kan. Karena di dalam terminologi undang-undang narkotika nggak ada bandar. Bapip, gitu. Bapip, ini pertanyaan pamungkas sih. Soal penguasaan narkoba itu kan kayaknya pasal karet ya. Gimana menurut Bang Habib? Itu udah dilegitimasi oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung bahwa pasal itu pasal keranjang sampah. Dijadikan pasal keranjang sampah. Bukan karet Gini, lagi ya. Bukan. Karetnya 10 pedas gitu. Iya, ini udah disobek ujungnya ya. Gini, Bang. Kalau karet masih bermanfaat ya. Keranjang sampah juga manfaat harus Pasal keranjang manfaat. sampah sebenarnya. kenapa? Karena bagi pengguna narkotika untuk menggunakan narkotika kan dia harus menguasai dulu. Maka pasal itu ketika seorang pengguna narkotika pasti akan dipakai 112 ya kan? Iya. Itu udah pasti ya. Sudah 7 kalau pemakai. Enggak, kalau misalnya pengguna narkotika mau 127 kan pasti harus ada menguasai dulu kan. menguasai dulu ya. Betul. Harus ada 112 dulu barangnya, ya. dan dia make. Nah, makanya penguasaan terhadap barang itu pasal 112. Kalau narkotika gua penguasaan terhadap barang ya, betul. Penguasaannya 112 kan. Iya. Itu udah dilegitimasi sama Hakim Agung di Mahkamah Agung pasal keranjang sampah. Nah, karena gini, cara cara mikirnya bahwa apa yang tertulis di situ itu harus dipahami konteksnya seperti apa. Jangan sampai kita kehilangan makna terhadap isi pasal itu. Nah, yang terjadi adalah kita memahami teksnya, konteksnya enggak. Makanya itu serampangan dipakai. Makanya tepat pasal keranjang sampah. Berarti kalau ada teman-teman kena masalah narkoba terus nggak punya duit, kayaknya ini sangat menguasai deh Bang Afif deh. Direktur, bos. Direktur LBH masyarakat. Tapi ente turun langsung atau nyuruh anak buah? Saya bersama-sama sama teman-teman. Oh, barengan. Jadi luar biasa. Gini nih. Jadi gini ya. Jadi sebelum pembahasan kita makin dalam dan gua makin bahaya sebagai host, gua langsung di Wakanda bahaya. Di Wakanda, di Indonesia sih kayaknya gua santai-santai, orang gua gak narkoba. Gak ada masalah ya sih. Tes urin, ada prosedurnya. Nggak apa-apa di tes urin juga gua nggak makin narkoba, bro. Nggak kelihatan kok dari mukanya juga nggak ada aura-auranya, nggak ada aura-aura makin narkoba kan? Ada kelihatan jelas. Baik-baik. Nah, jadi gini, sebelum pembahasan ini semakin dalam dan semakin mengerikan. Banyak juga ini pertanyaan BAP ini. Parah. Ini apa? Kayaknya skripsi. Selembar. Udah nomor berapa ini? Gue pengen minta Bang Habib dan King untuk bikin closing statement terkait sikap brutal polisi kemarin. Oke, bersikaplah humanis ya, yang sopan ya, yang membuat kita sebagai rakyat tidak takut, dan keluarkanlah identitas biar kami percaya. Ya, itu adalah penegak hukum atau polisi. Kalau Bang Habib, closing statement. Ya, kasus yang narkotika ataupun serupa yang dialami oleh Bang Ipul, kita tentu gak mengharapkan kejadian lagi di tempat yang lain terhadap siapapun juga. Itu satu. Terus yang kedua, hukum dan hak asasi manusia itu harus diutamakan. Yang ketiga, bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama. Jangan dipandang remeh terhadap setiap orang. Apapun latar belakangnya, apapun status ekonominya, jangan dianggap remeh karena setiap orang itu sama. Mungkin itu. Setuju banget. Mewakili direktur bos, senggol dong. Gue kayaknya musik ini belajar lagi konsultasi. Jadi Bang Ipul kalau ada next kasus misalkan amit. Kalau bisa gue jadi penengah. Iya benar. Bisa ini expert banget sih. Parah, keren. Kan gue minta nomor telepon lu ya, Bang. Boleh. Kita bisa konsultasi lah. Boleh. Udah nih, kelar, Pak. Gue closing dulu ya. Oke, guys. Jadi itu tuh yang barusan kita obrolin bersama para expert. Yang satu expert di bidang hukum, yang satu expert di bidang dihukum. Yang pernah dihukum. Iya, kan udah expert, udah ngelewatin kan udah sekolah expert. Hukum udah. Nah, udah pernah dihukum. Dihukum udah. Nah, sekarang Sekarang cukup belajar hukum aja. Udah cukup belajar hukum aja ya. Oke. Gimana?
ada yang kurang atau kurang seru, boleh komen aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyain, boleh komen. Kalau ada pertanyaan? Iya, kalau ada pertanyaan boleh di komen. Nanti bisa gua sampein ke Bang Ipul kalau emang lu penasaran dengan penangkapannya. Tapi kayaknya udah viral, udah kelar juga sih. Udah kelar juga, udahlah. Udah Kalau udah Bang Ipul, beres. kalau ada tentang lu minta bantuan hukum, boleh komen aja di bawah. Nanti gua sampein langsung ke Bang Apip. Dengan senang hati akan lu dibantu, tenang aja. Oke, guys, kayaknya udah dulu deh wawancaranya ya. Udah terlalu Panjang. udah terlalu mengerikan, bukan mengerikan sih, udah hampir masuk jurang. Oke. Udah hampir masuk jurang Dan nih. juga kayaknya mereka udah pada paham banget. Udah pada paham sih kayaknya. Oke, buat lulu semua yang pecinta Bang X Napi atau pecinta diskursus lah, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Diskursus, terutama Bang X Napi yang akan tayang di Diskursus.net. Ciao.